Jangan mengenakan baju yang haram. Allah Maha tahu biarpun orang lain tidak tahu. Allah tahu biarpun tetangga kita nggak tahu yang kita pakai adalah haram. Allah tahu. Dan Allah Maha tahu tidak akan memberikan kepada orang yang melakukan keharaman. Maka ini halal itu penting. Halal dari apa yang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang kami cintai, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Menjauhkan kita dari fitnah, tidak menfitnah, tidak difitnah. Dijauhkan dari prasangka buruk. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang urusan kita dengan Allah, dengan sesama manusia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat pribadi antara kita dengan Allah. Sifat Allah yang maha pemurah, maha kuasa. Sifat kita yang lemah. Mari kita hadapkan kelemahan kita kepada kuasa Allah dengan panjatan doa. Memanjatkan doa adalah ciri penghambaan, ciri hamba. Dan Allah senang jika hambanya memohon. Sehingga kadang di saat Allah mencintai hambanya, diberi dengan karunia agar dia bisa bersyukur. Kadang Allah jika mencintai hambanya, ibtalah, diuji oleh Allah agar bisa mengadu kepada Allah. Semuanya adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka siapapun Anda, jika diberi oleh Allah karunia, hadapkan karunia dengan syukur. Hadapkan kepada Allah dengan syukur. Yang diuji dengan segala kekurangan, hadapkan kepada Allah dengan permohonan. Dan berdoa secara umum adalah kebaikan. Dan itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan bahwasanya ad-du'a'u mukhul ibadati. Yang namanya doa adalah saripati ibadah. Saripati ibadah. Intinya ibadah adalah dengan berdoa. Doa bukan sarana. Ini harus kita yakini. Maka adab berdoa yang pertama adalah kita harus menyadari bahasanya doa adalah tujuan, doa adalah ibadah itu sendiri. Jangan sekali-kali beranggapan doa itu adalah sarana perantara untuk kita sampai kepada hajat dan tujuan kita. Selama ini kita kalau memohon seolah-olah doa ini hanya perantara. Sebab saja. Bukan sebagai tujuan, ini salah. Harus kita yakini bahwasanya doa kita sendiri adalah ibadah. Mengadu kepada Allah adalah ibadah. Mukhul ibadati. Kalau kita menjadikan doa itu adalah sarana, perantara, ini bermasalah. Jika dikabul doa kita, maka kita akan lupa dengan doa. Maka mari kita sadari bahwa doa ini adalah kewajiban kita seorang hamba untuk mengadu kepada Allah. Doa dan memohon. Maka jangan ragu memohon, semakin banyak kita mohon, semakin senang Allah dengan kita. Ini adab pertama di dalam berdoa, menyadari kalau kita punya hajat kepada Allah. Dan hajat kita tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Yang fakir punya hajat agar diberi oleh Allah kecukupan. Lalu diberi Allah kekayaan. Yang sehat, yang sakit minta sehat. Diberi Allah kesehatan. Apakah cukup sampai di sini? Oh tidak. Nikmat kekayaan, nikmat kesehatan. Perlu nikmat lagi dari Allah yang lainnya. Apa itu? Penjagaan. Ayo. Kalau tidak dijaga oleh Allah sakit kembali. Kalau tidak diberi dijaga oleh Allah hartanya akan hilang. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini mengundang. Ya, kita selalu butuh kepada Allah. Tidak ada batas sampai aku nggak butuh lagi kepada Allah. Maka dengan berdoa ini menampakkan kalau kita tuh punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama di dalam berdoa. Kita tampakkan kita punya hajat kepada Allah, tidak ada hentinya. Seorang yang beriman yang kenal Allah, dia merasa punya hajat kepada Allah, tidak ada hentinya. Yang kedua adalah menyadari bahwasanya doa adalah ibadah, bukan sebagai sarana dan prasarana, tujuan. Kemudian yang ketiga, ada adab-adab zahirnya. Misalnya, upayakanlah kita ini di saat berdoa tidak dengan yang haram. Seorang pada zaman Nabi dikisahkan mengadu kepada Allah, menengadahkan tangannya. Yamuddu yadahu wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Menengadahkan tangannya lalu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi mengatakan, anna istajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya orang tersebut? Kenapa? Kalau berdoanya sudah serius memenuhi syarat-syarat dikabul, dengan menengadahkan tangan menampakkan rasa hajatnya kepada Allah, akan tetapi ternyata malbasuhu, makaluhu, wa mashrabu, makanan, minuman, pakaiannya adalah haram. Bagaimana akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala?
Tidak dikabul. Maka agar dikabul doa kita, maka jaga makanan kita, jaga pakaian kita, jaga minum kita. Jangan minum, makan, dan berpakaian apalagi di tempat di dalam sujud kita di tempat yang haram. Ini kita harus berusaha dong, semampu kita. Yang kita berkecimpung, kita berada di kubang keharaman, harus berusaha untuk keluar. Di saat kita keluar sesaat lalu mohon kepada Allah, dikabul, kita akan dientaskan dari kehinaan. Orang banyak doa tak tidak memikirkan ke halal haram. Bahkan biarpun doanya di depan Ka'bah, berkelantungan di satir Ka'bah sana, memohon kepada Allah, tidak. Kalau dia dengan yang haram, maka dari itu kehalalan itu penting. Jadi adab berdoa, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan kita kan harus berdandan dong. Kalau kita ingin menghadap kepada seseorang, bagaimana kita berdandan? Berdandan sesuai dengan yang diinginkan orang tersebut, agar kita diberi, kan begitu. Kalau dengan Allah dandan kita, dandanlah dengan dandanannya seorang budak, seorang hamba yang sangat lemah. Jangan nampakkan kesombongan di hadapan Allah. Allah Maha tahu apa di hati kita. Jangan mengenakan baju yang haram. Allah Maha tahu biarpun orang lain tidak tahu. Allah tahu biarpun tetangga kita nggak tahu yang kita pakai adalah haram. Allah tahu. Dan Allah Maha tahu tidak akan memberikan kepada orang yang melakukan keharaman. Maka ini halal itu penting. Halal dari apa yang kita makan. Ada orang mungkin bolak-balik umroh, alasannya ingin umroh di Mekah sana, Masya Allah. Ingin doa di Mekah, depan multazam dan sebagainya. Tapi dia tidak peduli untuk umrohnya dengan harta haram yang dimakan, haram yang diminum, haram yang dipakai, haram biaya berangkat pun haram. Mau kemana? Itu orang tertipu dia. Yang masuk neraka lewat Mekah itu. Bertobat, ayo menyadari kesalahannya. Kalau belum ada kesadaran akan kesalahannya, bagaimana akan diberi pengampunan Allah? Allah memang Maha Pengampun, ya. Akan tapi di saat seorang hamba minta ampunnya tidak serius, tidak sesungguhnya, Allah tidak akan beri kok. Maka dari itu mari kita semuanya berusaha untuk menjaga makanan kita. Ini adab. Karena apa? Kita ini urusan dengan Allah yang melihat. Kalau kita mencuri barang, tidak ada yang tahu tetangga kita. Apalagi sudah kelas hebat dalam mencurinya, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Sekecil apapun, kita sembunyikan dengan cara apapun, Allah tahu. Maka ini adab doa ini mari kita hadirkan. Berusaha. Mungkin ada di antara kita yang kerjaannya masih haram. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Niat hijrah itu sudah menjadi sebab dikabul doanya. Yang repot adalah semua orang yang berada di dalam keharaman malah sombong dengan keharamannya. Mungkin Anda yang saat ini dililit dengan riba. Mungkin Anda yang masih dengan pekerjaan yang haram. Tapi ternyata ada kerinduan di dalam hati Anda untuk meninggalkan keharaman. Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Anda menjerit, Anda menangis, Anda sedih, Allah juga tahu. Berarti sudah ada taubat dalam diri Anda. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan ini perlu menyadari. Kalau kita mencari orang nggak punya dosa, nggak ada. Saya dosa. Tapi di saat menghadap kepada Allah, sodorkan. Hadapkan dosa kita kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Kalau sudah kita mohon ampun, minta maaf, biarpun kita berada dalam kubang, kita minta maaf yang serius, maka baru layak kita dikabul oleh Allah. Sama seperti jika kita dengan orang tua kita melakukan kesalahan. Apakah mungkin kita langsung datang meminta hadiah atau apapun sebelum kita minta maaf? Tentu tidak. Kita datang kepada orang tua kita, berbaik-baik dengan orang tua kita, minta maaf, kemudian setelah itu kita berdoa. Itu adabnya dengan Allah yang Maha tahu tentang kesalahan kita. Maka harus begitu juga, kita memohon ampun kepada Allah. Menyesali segala kesalahan, biarpun kita belum bisa meninggalkan secara 100%. Kita masih berusaha, tapi Allah Maha tahu niat yang ada di hati kita. Niat hijrah meninggalkan riba, niat meninggalkan haram, niat. Allah Maha tahu. Lalu Anda mau mengadakan tangan memohon, Allah Maha tahu dan Allah akan kabul. Karena apa? Anda sudah bertobat ingin meninggalkan keharaman. Itulah adab kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabul hajat-hajat kita, mengabul doa kita. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.